Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi di channel aku, Uni Nuni. Di video kali ini aku akan bahas gimana sih cara optimasi judul, foto, dan deskripsi. Buat teman-teman yang penasaran, nonton videonya sampai habis. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu agar teman-teman gak ketinggalan ketika aku upload video baru. Oke, gimana sih caranya kita optimasi judul, foto, dan deskripsi? Yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, pertama itu optimasi judul. Untuk memudahkan pembeli menemukan produk kita harus buat judul itu yang sesuai dengan algoritma Shopee. Jadi kita cari kata-kata yang sering dipakai orang untuk mencari produk. Nah, gimana caranya? Pertama kita login dulu ke Seller Center Shopee, login lewat laptop ataupun lewat HP. Nah, di sini aku kasih contoh lewat HP. Kita ke websitenya aja seller.shopee.co.id. Di sini kita tinggal login aja. Jangan lupa kita ubah tampilannya ke situs desktop. Setelah itu kita masukkan email dan password. Nah, di sini kita udah masuk. Kemudian kita masuk ke iklan Shopee di bagian sini, promosi saya ya. Ini apa sih tujuannya kita masuk ke iklan ini? Kita mau cari kata kunci. Kita mau cari kata kunci yang sering digunakan orang. Nah, kita di sini seakan-akan mau iklan, kita pilih yang iklan pencarian. Nah, di sini kita masukin aja salah satu produk yang ada. Nah, di bagian bawah di sini ada pilih otomatis. Kita jangan checklist karena kita mau cari kata kuncinya. Kalau pilih otomatis itu berarti kata kuncinya itu udah disiapin oleh Shopee kalau kita mau iklan. Nah, setelah itu kita hapus aja semua kata kunci yang disarankan, terus kita tambah kata pencarian. Nah, di sini kita kan tahu seberapa banyak sih orang mencari kata kunci tertentu. Misalkan di sini kan mainan anak-anak. Nah, volume pencariannya itu adalah 14.778. Jadi ini tuh banyak banget yang mencari dengan kata kunci ini. Kalau kita masih baru, kita nggak boleh main juga di kata kunci yang pesaingnya tuh banyak banget. Jadi aku kasih saran teman-teman pilih kata kuncinya itu yang volume pencariannya antara 1.000 sampai 10.000 aja, agar kita nggak bersaing dengan toko-toko yang udah besar untuk kata kunci itu. Misalkan di sini aku cari kata kunci mainan anak perempuan. Volume pencariannya tuh banyak banget, ada 600 ribuan. Dan ini teman-teman kalau buat judul jangan tulis judulnya itu cuman mainan anak perempuan, karena itu tuh umum banget dan gak spesifik menuju ke produknya, dan akan banyak produk-produk yang udah besar duluan itu yang akan muncul di kata pencarian. Jadi usahakan kita buat kata kuncinya itu cari yang volume pencariannya itu nggak terlalu rendah, juga bukan yang terlalu tinggi. Misalkan kita di sini tambahin kata kuncinya jadi mainan anak perempuan masak. Nah, ternyata di sini volume pencarian itu rendah banget, jarang banget yang menulis untuk cari produk itu dengan kata kunci mainan anak perempuan masak. Coba kita ganti jadi mainan masak-masakan. Nah, ternyata mainan masak-masakan ini cukup banyak juga, volume pencariannya sampai 22 ribuan. Kita lihat ke bagian bawah kata kuncinya. Nah, di sini kan ada mainan masak-masakan anak. Ini lumayan gak terlalu tinggi, 13.000. Di sini juga ada mainan anak perempuan masak-masakan. Nah, ini tuh yang lebih pas karena volume pencariannya itu 4.800. Jadi nggak terlalu rendah, nggak terlalu yang tinggi juga. Kita bisa masukkan ini ke salah satu pilihan untuk dijadikan judul produk. Di sini juga ada mainan masak-masakan anak perempuan. Kalau yang tadi kan mainan anak perempuan masak-masakan. Nah, kalau ini mainan masak-masakan anak perempuan, tapi lebih baik yang di atas karena volume pencariannya tuh 4.800. Misalkan kita mau menuliskan, biasa kan ada orang salah ketik mainan itu ditulisnya mainan. Nah, di sini kan
ternyata itu banyak juga yang menggunakan kata kunci ini. Nah, teman-teman bisa aja menggunakan strategi ini agar produk kita itu lebih gampang muncul di pencarian. Jadi di sini kita cari aja kata kunci yang sesuai dengan produk kita dengan volume pencarian yang gak terlalu rendah dan gak terlalu tinggi juga. Nah, kita bisa menggunakan beberapa kata kunci dan kita gabungkan. Misalkan di situ kan yang bagus itu kata kuncinya mainan anak perempuan masak-masakan. Terus di bagian bawah itu ada juga kata kunci mainan anak masak-masakan lengkap. Jadi kita rangkai misalkan mainan anak perempuan masak-masakan lengkap. Jadi kayak gitu aja ya. Buat judulnya itu berdasarkan kata kunci yang kita dapatkan dari hasil pencarian di sini. Nah, aku mau ingatkan juga buat teman-teman yang produknya itu udah banyak terjual, nggak perlu lagi ubah judul walaupun judulnya itu belum dioptimasi, karena itu akan mempengaruhi algoritma Shopee. Misalkan nih produknya udah banyak terjual, terus kita ubah judulnya, itu akan membuat algoritma Shopee dimulai lagi dari nol. Jadi sebaiknya kalau udah ada terjual ya udah nggak usah diganggu, kecuali kalau teman-teman baru mau buat produk baru atau produknya emang belum terjual. Kemudian kalau buat judul, jangan buat judulnya itu yang spam. Maksudnya spam itu misalkan teman-teman punya produknya itu brand A, jangan tulis di judulnya itu ditulis brand A, brand B, brand C, brand D. Jadi jangan menggunakan banyak brand di satu judul, itu akan membingungkan algoritma Shopee sekaligus membingungkan juga buat calon pembeli. Oke, selanjutnya yang kedua kita bahas optimasi foto. Nah, ketika membuat foto, yang pertama kita pastikan ukurannya itu 1:1. Jadi bukan yang landscape dan ataupun yang portrait. Jadi jangan menggunakan ukuran misalkan yang ini ya. Nah, ini ukurannya itu nggak pas di frame yang disediakan Shopee. Agak kurang profesional lah kelihatannya. Misalkan kita mau jualan produk fashion, misalkan ini kan gamis itu sebaiknya kita menggunakan model, karena kalau kita cuman foto produknya aja, gamisnya aja tanpa ada model yang menggunakannya, itu akan kurang menarik di mata pembeli. Nah, itu juga yang kayak begini, hindari menggunakan watermark yang mengganggu. Kayak ini ya, 100% original brokat tulang, itu kan kelihatannya tuh agak mengganggu menurut aku. Keterangan sepertinya itu bisa ditulis misalkan di pinggirannya atau di mana, jangan sampai menutupi produk kita. Nah, ini juga paling penting teman-teman, kalau bisa masukkan juga video. Video ini berfungsi untuk meyakinkan pembeli kalau teman-teman mau memperlihatkan foto real pic-nya kayak gimana. Jadi jenis videonya itu juga bisa macam-macam, bisa yang jenis penggunaannya, manfaatnya, penjelasan tentang manfaatnya, ataupun cara pemakaiannya. Jadi banyak banget yang bisa kita explore lewat video. Seperti yang aku jelaskan juga di video sebelumnya, misalkan mau jualan produk apa gitu, misalnya produk gamis, teman-teman cari toko yang memang jualannya itu udah laris, dan teman-teman bisa tiru gimana mereka menampilkan foto-fotonya. Kita bisa belajar dari toko-toko lain yang penjualnya itu udah besar. Nah, gimana tuh kalau misalkan kita reseller dari suatu brand? Tentunya kita bersaing dengan reseller-reseller lain. Nah, gimana kita mau membedakan foto-foto kita sedangkan kita menggunakan foto yang sama dari satu supplier? Kita cari aja contohnya, misalkan produk Scarlett itu kan udah banyak banget yang jual. Bagaimana mereka bersaing, apalagi dengan official store-nya kan, ada official store juga. Jadi orang-orang itu nggak semuanya akan beli di official store. Kenapa? Karena mereka juga mempertimbangkan hal-hal lain. Misalkan bisa jadi mempertimbangkan daerahnya. Jadi orang akan cenderung membeli produk yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya agar meminimalkan ongkir. Nah, ini kita lihat produk-produknya Scarlett. Ini ada banyak banget toko yang menjual produk Scarlett. Nah, di sini aku mau kasih lihat yang menurut aku bagus ya fotonya. Foto itu juga harus membranding
tokonya teman-teman. Misalkan di sini aku bisa lihat toko yang ini fotonya cukup bagus dan kelihatan logo tokonya. Jadi kita harus membuat toko kita itu berbeda dari yang lain dengan cara ya kita ganti backgroundnya, kita edit, ya kita buat semenarik mungkin dengan caranya dengan kita edit. Misalkan ini kita coba buka tokonya. Nah ini tokonya bagus ya. Nah ini yang aku bilang tadi, dia membranding tokonya dengan baik. Coba kita lihat semua foto-fotonya itu menggunakan satu desain yang sama, dengan pinggiran kuning dan dengan logo di bagian tengah atas. Jadi orang-orang kan tahu, oh ini tokonya si A, ini tokonya si B. Jadi mereka bisa membedakan toko ini dengan toko-toko yang lain. Dalam satu toko itu juga dia nggak cuma jual Scarlett, ada produk kecantikan lainnya. Dan ini yang bisa membuat dia jadi berbeda dari toko yang lain. Nah teman-teman yang ngerasa nggak bisa ngedit, sekarang membuat desain itu jadi lebih mudah kok dengan menggunakan Canva. Nah produk-produk yang seperti ini, misalkan ini kan putih polos tanpa apapun, itu cenderungnya jadi kurang menarik dibandingkan produk-produk yang memang foto-fotonya itu didesain dengan baik. Nah ini juga bagus backgroundnya, dia menggunakan satu background, jadi fotonya tuh kelihatannya lebih cantik dan berbeda dengan toko lain. Walaupun foto itu bukan faktor utama ya dalam meningkatkan penjualan, tapi kita harus berusaha untuk menarik mata calon pembeli agar mau klik produk kita. Nah itu tujuan utama foto pertama yang kita pasang di produk. Kalau dari awal fotonya udah nggak menarik, itu akan sulit buat terjual. Nah selanjutnya deskripsi. Nah deskripsi ini kita masukkan informasi yang penting, misalkan cara penggunaan, manfaat. Kita lihat contohnya di sini, Scarlett di sini menggunakan keterangan expirednya kapan, terus variannya apa aja. Pokoknya kita masukkan aja informasi produknya itu yang jelas, agar pembeli juga nggak bertanya-tanya lagi tentang produk ini dan lebih yakin untuk membeli ketika deskripsinya juga jelas. Nah itu tadi tutorialnya gimana sih cara optimasi judul, foto, dan deskripsi agar meningkatkan penjualan di toko kita. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga penjelasan tadi itu mudah dimengerti dan gampang juga buat teman-teman praktekkan. Tetap support channel ini dengan klik subscribe dan komen juga di bawah kalau teman-teman punya pertanyaan seputar jualan online, seputar Shopee, ataupun teman-teman mau request kita bahas apa lagi di video selanjutnya. Teman-teman juga bisa berkunjung ke Instagram aku di @sriwayuniabbas_. Jangan lupa follow ya. Di sana aku juga akan update postingan-postingan seputar jualan online. Aku doakan teman-teman yang nonton video ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan diberkahi usahanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek banget, pelanggan kabur gara-gara marketplace nggak keurus. Itu tandanya kamu butuh admin marketplace dari e-commerce. Talent admin marketplace sudah dilatih dengan kurikulum terbaik, biaya terjangkau, dan dapat dimonitoring dengan aplikasi. Kunjungi e-commerce sekarang juga.